Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endah Kemalasari di channel MathF. Matematik is fun. Pada video kali ini, saya akan membahas latihan turunan fungsi aljabar dan integral. Sebelum kita mulai membahasnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quotes hari ini. Bisa karena terbiasa. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, barang siapa yang membiasakan dirinya beramal ikhlas karena Allah, niscaya akan berat jika beramal untuk selainnya. Teman-teman, niatkan ikhlas karena Allah ya dalam belajar, karena jika diniatkan karena Allah, apa yang teman-teman kerjakan akan bernilai ibadah. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Jadi, teman-teman terus semangat berlatih ya, dan niatkan hanya karena Allah. Semangat! Oke, untuk pembahasan soal yang pertama, kita mulai dengan turunan fungsi aljabar. Turunan pertama dari fx sama dengan 2 per 3x pangkat 6 min 3 per 2x pangkat 4 min 3x plus 5 adalah seperti teman-teman sudah ketahui sebelumnya, untuk menentukan turunan fungsi aljabar ada beberapa aturan atau sifat ketentuan yang teman-teman harus kuasai dengan baik. Tentunya teman-teman sudah menguasainya ya. Fx sama dengan 2 per 3x pangkat 6 min 3 per 2x pangkat 4 min 3x plus 5, jika diturunkan maka menghasilkan f aksen x. Gimana caranya? Iya, koefisien dikali pangkat kali variabel pangkat dikurang 1. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan koefisiennya 2 per 3. 2 per 3 dikali pangkatnya 6, berarti 2 per 3 dikalikan 6, kali variabel x pangkat dikurang 1. Berarti 2 per 3 kali 6 kali x pangkat 6 dikurang 1. Min 3 per 2 kali 4x pangkat 4 dikurang 1. Min 3. Karena x-nya variabelnya berpangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya itu sendiri. Plus 0. Jika ada konstanta diturunkan, maka hasilnya 0. Oke. Ada yang bisa kita bagi ya, kita sederhanakan. 6 kita bagi dengan 3. Hasilnya 2. Kemudian 4 kita bagi dengan 2. Hasilnya 2. Maka kita peroleh 2 kali 2, 4. Berarti 4x pangkat 5. Dikurang 3 kali 2, 6. 6x pangkat 3. Dikurang 3. Maka f aksen x sama dengan 4x pangkat 5 min 6x pangkat 3 min 3. Mudah ya? Kita lanjut latihan soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 7. dfx per dx sama dengan, jika teman-teman menemui soal seperti ini, nggak usah bingung ya. Untuk lambang dfx per dx itu sama juga dengan turunan fungsi aljabar. df di sini adalah diferensial fungsi x, di mana yang diturunkan adalah variabel x-nya. Jika ada fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 7, untuk menurunkannya prinsipnya sama. Koefisien kali pangkat variabel pangkat dikurang 1. Maka kita peroleh f aksen x
sama dengan 3 dikali 2, pangkatnya 2, X pangkat dikurang 1. Berarti X pangkat 2 dikurang 1. Dikurang turunan dari 4X adalah min 4. Plus 0. Turunan dari 7 adalah 0. Maka kita peroleh F aksen X sama dengan 6X min 4. Wah, teman-teman sudah lancar semua sepertinya nih. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui Y sama dengan 2 dikali 5X min 3 kali X plus 4. Maka dy per dx sama dengan, nah, penyajian bentuk soalnya berbeda lagi ya. Biasanya teman-teman bertemunya dengan fx, sekarang ketemunya dengan y. Teman-teman juga nggak usah bingung. Untuk y, di sini ada dy per dx, itu sama juga ya. Berarti turunan fungsi dari y, di mana variabelnya variabel x. Di sini terdapat fungsi aljabar perkalian. Nah, bisa menggunakan ukalivi atau lebih mudahnya lagi kita sederhanakan dulu untuk persamaan fungsi aljabarnya, baru kita turunkan. Yuk, kita selesaikan. Y sama dengan 2 kali 5X min 3 kali X plus 4. Kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan, Y sama dengan 5X kali X. Nah, dapat 5X kuadrat. 5X kali 4, 20X. Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 4, min 12. Maka, Y sama dengan 2 kali 5X kuadrat, 10X kuadrat. 2 kali 20X plus 40X. 2 kali min 3X, min 6X. 2 kali min 12, min 24. Y sama dengan 40X dan min 6X bisa kita sederhanakan ya, karena dia sejenis sama-sama variabel berderajat 1. Maka Y sama dengan 10X kuadrat plus 40 dikurang 6, 34X dikurang 24. Setelah kita sudah dapat bentuk sederhana dari fungsi Y-nya, maka sudah bisa kita turunkan. dy per dx itu sama juga dengan diferensial dari fungsi y. Berarti dy per dx sama dengan y aksen. Maka y aksen sama dengan 10. Koefisiennya 10 kan? Dikali pangkat berarti 10 kali 2 kali x pangkat 2 min 1 plus 34 min 0. Maka kita peroleh Y aksen sama dengan 20X plus 34. Jadi, untuk Y sama dengan 10X kuadrat plus 34X min 24, dy per dx-nya sama dengan Y aksen, turunan dari fungsi Y-nya. Maka, Y aksen sama dengan koefisien kali pangkat 10 dikali 2 X pangkat 2 min 1 plus 34X derajatnya 1, berarti turunannya 34 dikurang turunan dari 24, turunan dari konstanta adalah 0. Maka kita peroleh Y aksen sama dengan 20X plus 34. Mudah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal yang keempat. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 2. Maka f aksen 1 sama dengan, sebelum menentukan f aksen 1, berarti kita harus menentukan fungsi turunannya terlebih dahulu. Fx sama dengan 4x kuadrat min 6x plus 2. Maka f aksen x sama dengan 4 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1. Min 6x kita turunkan jadi min 6 plus
0. Maka f aksen x-nya kita dapatkan 8x min 6. Yang mau kita hitung adalah f aksen 1. Maka kita substitusi nilai 1 ke dalam fungsi turunan f aksen x-nya. Maka f aksen 1 sama dengan 8 dikali 1 dikurang 6. Sama dengan 8 dikurang 6. Maka f aksen 1 sama dengan 2. Lanjut, nomor 5. Jika fx sama dengan 4x min 2 per 4x plus 2, maka f aksen 0 adalah jika kita bertemu dengan soal fx sama dengan 4x min 2 per 4x plus 2, berarti turunan fungsi aljabar berupa u per v. Karena dia variabelnya paling tinggi berderajat 1, berarti kita bisa menggunakan rumus cepat yang sudah kita pernah pelajari. Yuk, kita gunakan cepat, cara cepat. Gimana sih cara cepatnya? F aksen x sama dengan A kali D dikurang BC dibagi CX plus D kuadrat. A-nya di sini adalah 4. B-nya adalah min 2, C-nya adalah 4, dan D-nya adalah 2. Maka F aksen X sama dengan A kali D, berarti 4 kali 2, 8, dikurang B kali C, 4 kali min 2, min 8, berarti 8 min 8, sama dengan 8 plus 8, dibagi 4x plus 2 kuadrat. Sama dengan 16 per 4x plus 2 kuadrat. F aksen 0. Yang ditanya adalah f aksen 0. Berarti kita ganti setiap variabel x dalam turunan fungsi aljabarnya dengan 0. Berarti sama dengan 16 dibagi, tadi kan 4x ya, berarti 4 kali 0, ditambah 2 kuadrat. Maka diperoleh 16, 4 kali 0, 0, tinggal 2 ya, 2 kuadrat 4, berarti 16 dibagi 4. F aksen 0 sama dengan 4. Lanjut, nomor 6. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 per 3x plus 1 adalah, soal nomor 6, turunan fungsi aljabar berbentuk u per v juga. Tapi untuk soal nomor 6, derajat tertingginya ada yang lebih dari 1. Di sini ada derajatnya pangkatnya 3. Berarti kita tidak bisa menggunakan cara cepat. Fx sama dengan 2x pangkat 3 per 3x plus 1, di mana u-nya adalah 2x pangkat 3 dan v-nya adalah 3x plus 1. Maka u aksen sama dengan turunan dari 2x pangkat 3, 6x kuadrat. V aksen sama dengan turunan dari 3x plus 1 adalah 3. F aksen x sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat. Berarti kita substitusi sama dengan u aksennya tadi 6x kuadrat kali 3x plus 1 min 2x pangkat 3 kali 3 dibagi 3x plus 1 kuadrat. Kita sederhanakan. 6x kuadrat kali 3x, 18x pangkat 3. 6x kuadrat kali 1, 6x kuadrat. Min 2x pangkat 3 kali 3, min 6x pangkat 3. Dibagi
3x plus 1 kuadrat. F aksen X sama dengan, ada yang sejenis, ada ya, yang sama-sama pangkat 3, kita sederhanakan. 18 dikurang 6 berarti 12x pangkat 3 plus 6x kuadrat dibagi 3x plus 1 kuadrat. Soal nomor 7. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x plus 2 kuadrat kali x min 2 adalah f aksen x sama dengan fx sama dengan x plus 2 kuadrat dikali x min 2. Ini sama juga U kali V. Untuk lebih mudah, kita sederhanakan dulu ya. X plus 2 kuadrat, kita sederhanakan jadi x kuadrat plus 4x plus 4. X kali x kuadrat, 2 kali x kali 2. 4x, 2 kali 2, 4. Kita kalikan lagi dengan x min 2. Maka kita peroleh x kuadrat kali x pangkat 3. X kuadrat kali min 2, min 2x kuadrat. 4x kali x, 4x kuadrat, 4x kali min 2, min 8x. 4 kali x, 4x, 4 kali min 2, min 8. Yang sejenis kita sederhanakan. Kita peroleh x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x kuadrat sama dengan plus 2x kuadrat. Min 8x plus 4x berarti min 4x, min 8. Setelah kita sederhanakan, kita peroleh fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x min 8. Maka kita bisa cari turunannya. F aksen X sama dengan koefisiennya 1 kali pangkat. Berarti 1 kali 3 X pangkat 3 dikurang 1 plus 2 kali 2X pangkat 2 dikurang 1 min 4 min 0. Maka kita peroleh F aksen X sama dengan 3X kuadrat plus 4X min 4. Soal nomor 8. Interval agar grafik fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 4 naik adalah jika ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 4 diminta pada interval berapa dia akan naik, maka kita harus tahu dulu syarat dari fungsi itu naik. Syarat dari fungsi naik adalah jika turunannya lebih dari 0. Jadi fungsi akan naik dengan syarat turunan dari fungsinya lebih dari 0. Maka langkah pertama kita harus cari turunan dari fungsi fx terlebih dahulu. F aksen x sama dengan koefisien kali pangkat. Berarti 1 kali 3, x pangkat 3 dikurang 1, min 3 kali 2, x pangkat 2 dikurang 1, min 9 plus 0. Maka kita peroleh f aksen x-nya 3x kuadrat min 6x min 9. Karena syaratnya f aksen x lebih dari 0, kita buat turunan fungsinya dengan sama dengan 0 terlebih dahulu. Untuk mencari akar-akarnya, berarti kita rubah menjadi 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Untuk memudahkan dalam pemfaktoran, kita perkecil, kita sederhanakan dengan membagi 3 setiap bilangan yang ada dalam persamaan. Maka diperoleh 3x kuadrat bagi 3, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. X kuadrat, faktornya x kali x, faktor dari 3 adalah 1 kali 3. Agar hasilnya min 2, maka min 3 ditambah 1. Hasilnya min 2. Maka kita peroleh x plus 1 sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0.
maka X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Kita punya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Berarti yang kecil ada di sebelah kiri, yang besar ada di sebelah kanan. Nah, untuk menentukan daerah fungsi naik ataupun fungsi turun, kita bisa menggunakan uji titik. Antara min 1 dengan 3, di sini terdapat beberapa titik yang bisa disubstitusi ke dalam persamaan. Ada 0, ada 1, ada 2. Kita gunakan 0 agar lebih mudah untuk perhitungannya. Jika ada f aksen 0 sama dengan, maka kita substitusi nilai x-nya dengan 0, 3 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 9, maka hasilnya min 3. Karena hasilnya negatif, maka daerah antara min 1 dan 3 adalah negatif. Kemudian kita uji titik, sebelah kanan dari 3, 4 berarti 3 kali 4 kuadrat min 6 kali 4 plus 3, hasilnya 27. Hasilnya positif, karena hasil positif berarti sebelah kanan dari 3 adalah daerah positif. Sekarang kita uji titik untuk yang sebelah kiri min 1. Berarti min 2. Berarti 3 kali min 2 kuadrat min 6 kali min 2 plus 3. Hasilnya juga plus 27. Hasilnya juga positif, berarti daerahnya positif. Biasanya, untuk lebih mudah, ketika kita menemukan sudah satu buah titik bernilai negatif, satu daerah bernilai negatif, maka daerah yang lain pasti positif, karena dia akan berselang-seling. Kalau kita temukan di sini positif, berarti sini pasti negatif, sini pasti positif. Dia akan selang-seling daerahnya. Positif, negatif, positif. Atau negatif, positif, negatif. Oke, kita sudah dapat daerahnya, bahwa sebelah kiri daerah min 1 adalah positif, antara min 1 dengan 3 adalah negatif, dan antara sebelah kanan daerah angka 3 adalah daerah positif. Nah, yang ditanya adalah fungsi naik, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang positif. Maka kita peroleh interval fungsi naik adalah X, sebelah kiri X dari min 1 berarti X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Mudah ya? Kita lanjut soal nomor 9. Gradien garis singgung suatu kurva Y sama dengan X kuadrat min 3 pada absis 2 adalah Y sama dengan X kuadrat min 3. Seperti teman-teman ketahui sebelumnya bahwa gradien itu sama juga dengan kemiringan garis. Untuk menentukan nilai gradien bisa dicari menggunakan turunan fungsi. Maka gradien sama dengan M sama dengan Y aksen. Maka diperoleh turunan fungsinya adalah turunan dari X kuadrat min 3 adalah 2X. Min 0 kan? Berarti Y aksen sama dengan 2X. Karena diketahui absisnya 2, absis itu sama juga X. Berarti absis sama dengan X sama dengan 2. Maka kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan turunan fungsinya. Maka gradien M sama dengan Y aksen sama dengan 2 dikali 2. Maka nilai gradiennya sama dengan 4. Cukup mudah ya. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Grafik dari fx sama dengan 2/3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 16x plus 15 turun pada interval seperti sudah sama-sama kita pelajari, bahwa menentukan fungsi naik dan fungsi turun, menentukan interval naik dan interval turun, ada syarat yang harus kita sepakati. Untuk fungsi naik, turunannya f aksen x lebih dari 0. Fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Maka langkah pertama,
kita harus tentukan dulu turunan fungsinya. Untuk mengetahui batas-batas intervalnya, f aksen X kurang dari 0. Maka turunan fungsinya adalah f aksen X sama dengan koefisien, berarti 2/3 dikali 3 kali X pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2 kali 2. X pangkat 2 dikurang 1 dikurang 16 plus 0. Maka kita peroleh f aksen X sama dengan, ini 3 dibagi dengan 3 habis ya. Berarti tinggal 2x kuadrat min 4x dikurang 16. Karena dia fungsinya, kita mau mencari interval fungsi turun, berarti syaratnya f aksen X kurang dari 0. Maka kita cari 2x kuadrat min 4x min 16 sama dengan 0. Untuk memudahkan dalam pemfaktoran, kita bagi dengan 2. Kita dapat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. X kuadrat berarti x kali x, 8, 2 kali 4. Agar hasilnya min 2, berarti min 4 ditambah 2. Hasilnya min 2. Maka kita peroleh x plus 2 sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 2, dan x sama dengan 4. Yuk, sekarang kita tentukan daerah mana yang positif, daerah mana yang negatif. Yang sebelah ke kiri, kita tulis yang kecil, berarti min 2-nya ada di sebelah kiri. Sebelah kanannya yang besar. Berarti kita tulis sebelah kanan 4. Antara min 2 dengan 4, ada beberapa angka, yaitu min 1, 0, 1, 2, 3. Seperti biasa, kita gunakan angka 0 untuk memudahkan proses perhitungan. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan angka yang lain, boleh ya. F aksen 0 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat min 4 kali 0 min 16 sama dengan min 16. Hasilnya negatif. Berarti daerah antara min 2 dengan 4 adalah daerah negatif. Sekarang kita cari sebelah kanan dari 4, yaitu 5. 2 kali 5 kuadrat min 4 kali 5 min 16. Berarti sama dengan 14. Hasilnya positif. Berarti sebelah kanan dari angka 4 adalah daerah positif. F aksen min 3 sama dengan 2 kali min 3 kuadrat min 4 kali min 3 min 16 sama dengan 14. Oke, berarti sekarang kita sudah tahu ya, untuk sebelah kiri dari min 2 adalah daerah positif, antara min 2 dengan 4 adalah daerah negatif, dan sebelah kanan dari angka 4, daerah 4 adalah daerah positif. Karena kita mau menentukan interval fungsi turun, maka daerah yang mewakili adalah daerah negatif, karena kurang dari 0. Maka kita peroleh fungsi turun pada interval X lebih dari min 2 dan X kurang dari 4. Jadi X-nya ada di antara min 2 dengan 4. Bagaimana teman-teman? Cukup jelas ya untuk pembahasan soal latihannya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Jika memang masih ada yang kurang jelas, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tak ada yang sulit jika Allah mudahkan. Tak ada yang berat jika Allah yang meringankan. Tak ada yang mampu melawan jika Allah yang berkehendak. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Selama kita berusaha dan selalu menyertakan Allah dalam setiap kegiatan kita, kita pasti bisa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.